Ya. Oke, bisa dimulai Bapak? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang kami hormati Ibu Haja Sifah, Widyaswara Pengampu Materi Inti untuk Diklat ini, yang kami banggakan seluruh panitia, tim kami, dan kami banggakan dan kami hormati seluruh calon peserta DJJ, Teknik Seperti Penyusunan Rencana Pembelajaran, khususnya di angkatan ketiga. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam acara Zoom meeting untuk pembukaan dan sekaligus penyampaian materi dari Bapak PLT Kaban pada diklat ini. Sebelum kami sampaikan informasi, sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak PLT Kepala Badan bahwa salam dari Kepala Balai Bapak, dari Pak Haji Japar. Baik. Beliau tidak bisa hadir acara ini karena pada pagi hari ini bersamaan juga membuka DJJ di tempat lain karena Bapak Kapus TA ada acara mendadak sehingga beliau menggantikan untuk membuka di tempat yang lain. Baik, terima kasih. Semoga Bapak dan seluruh peserta panitia semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sekalian, calon peserta diklat, mungkin sesuai dengan jadwal pagi hari ini Bapak sekalian tidak ada perubahan, sehingga pada pagi hari ini acara adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak PLT Kepala Badan Litbang dan Diklat, sekaligus beliau akan menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Untuk itu kepada Bapak nanti mohon perkenannya untuk membuka sekaligus menyampaikan materi pembangunan bidang agama kepada para peserta. Dan kami informasikan kepada Bapak bahwa peserta ini seyogianya 40 peserta, tapi setelah seleksi ternyata yang bisa masuk dalam seleksi ada 36 peserta. Terdiri dari para guru-guru di madrasah, baik di ME, MTS maupun di MA, dan guru agama yang ada di sekolah umum, baik di SD, SMP maupun SMA Bapak, dan SMK. Terima kasih. Mohon izin Bapak, akan kami perkenalkan kurikulum PT Bapak kepada para peserta. Bapak Ibu peserta, ini penyampaian materi dan yang akan membuka diklat ini beliau Bapak Dr. Haji Masusi MM. Tempat tanggal lahir beliau di Nganjuk 11 Oktober 1960, pangkat dan golongan pembina utama Madya 4D. Jabatan saat ini beliau Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, sekaligus merangkap sebagai PLT Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 IAIN, S2-nya di Universitas Persada Indonesia, dan S3-nya di Universitas Persada Indonesia Jakarta. Pengalaman jabatan beliau sangat banyak, asisten ahli Madya di Institut Agama Islam Negeri, asisten ahli pada Institut Agama Islam Negeri, lektor muda pada Institut Agama Islam Negeri, lektor Madya pada Institut Agama Islam Negeri, lektor kepala pada Institut Agama Islam Negeri, dan pernah juga beliau sebagai kepala Subdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat Pendidikan Madrasah. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat mengenal beliau, sebagian sudah mengenal beliau karena beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
dan yang sekarang beliau sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sekaligus merangkap PLT Kaban. Dan itu Bapak Ibu sekalian untuk informasi terkait biodata dari Bapak Dr. Haji Mas Susi. Untuk selanjutnya kami atas nama penyelenggara mohon dengan hormat kesediaan Bapak membuka pelaksanaan diklat jarak jauh teknis substantif penyusunan rencana pembelajaran angkatan 3 Bapak, sekaligus menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ngapirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas curahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga pula apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan selalu mendapatkan perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, terutama Pak Kepala Balai dan juga Pak Kasubag TU maupun para kasih dan pejabat-pejabat yang lainnya baik fungsional maupun struktural terkait dengan penyelenggaraan diklat yang ditransformasi dari klasikal menjadi PJJ. Ini satu hal yang memang baru dan ini merupakan sebuah inovasi yang patut kita hargai. Berkali-kali saya sampaikan ini Pak Moderator agar dijaga standar mutu, Pak. Standar mutu. Jadi ini saya bicara di depan kepala balai dan juga para kasih dan juga di depan peserta, saya sampaikan mari kita jaga mutu. Nah, jaga mutu itu tentu kita mulai dengan menerapkan sebuah standar. Baik itu nanti pada standar inputnya, kemudian standar prosesnya, kemudian standar output, pada saatnya adalah terpenuhi standar outcome, juga benefit dan impact. 6 hal ini mohon dijaga betul. Jadi khusus ini yang saya banggakan para peserta, guru-guru yang mengikuti PJJ, penyusunan RPP, dan juga seluruh WI yang akan mengajar atau narasumber, saya minta betul terutama panitia, mohon dijaga quality control dan quality assurance. 2 hal ini yang tidak bisa kita lupakan. Mengapa? Jangan sampai ada image atau mindset kalau diklatnya itu klasikal dikumpulkan di balai standarnya tinggi, kemudian nanti kalau PJJ ini standarnya diturunkan sehingga ada kesan diklat ini adalah tidak maksimal dan tidak optimal. Itu harus kita hindari. Jadi saya sekali lagi memberikan apresiasi apabila teman-teman di Balai Diklat Denpasar beserta seluruh jajarannya dan seluruh peserta diklat memahami dengan baik bahwa standar diklat tetap sama walaupun bentuknya berbeda. Saya katakan bentuknya berbeda ini baik pelatihan yang sifatnya klasikal diundang bersama-sama ke balai maupun nanti pada saatnya ada istilah blended learning, ada yang tatap muka dan juga ada yang klasikal, maupun yang virtual murni, standarnya sama. Saya pesan, standarnya harus sama. Tidak boleh dikurangi agar kredibilitas pelatihan ini bisa tetap terjaga. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya mungkin ini ada sebuah evolusi nama. Dulu nama adalah diklat. Diklat ini dipanjangkan dengan pendidikan dan latihan. Itu ada beberapa durasi waktu menggunakan nomenklatur itu. Nah, kemudian transformasi atau mengalami evolusi nama, diklatnya menjadi pendidikan dan pelatihan. Itu cukup lama,
Kemudian belakangan ini nomenklatur itu tinggal pelatihan. Pelatihan. Mungkin ke depan nama itu akan dikembangkan menjadi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan. Nah, ini ada dua kata yang harus kita bedakan terutama kepada peserta diklat. Pendidikan, ciri khasnya adalah formal, waktunya cukup lama, dan ini untuk memenuhi kebutuhan SDM jangka panjang. Memenuhi SDM jangka panjang. Jadi misalnya guru-guru harus S2, harus S3, mungkin selesainya bisa 2-3 tahun, bisa 4 tahun, bisa lama gitu. Tidak terlalu mendesak tapi strategis. Nah, kalau pelatihan itu waktunya pendek, untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau sekarang, dan itu sifatnya adalah teknis dan skill, keterampilan dan sifatnya adalah teknis. Jadi ini tolong dibedakan. Kalau sekolah itu adalah pendidikan, jangkanya panjang, memenuhi kebutuhan yang akan datang, sifatnya strategis. Nah, kalau pelatihan ini waktunya tidak terlalu lama, memenuhi kebutuhan saat ini, orientasinya lebih ke teknis dan skill. Ini saya kira harus mulai dipahami kondisi seperti ini. Nah, di tempat lain sedang mengembangkan, saat ini sedang dalam kajian untuk membuat nomenklatur pelatihan dan pengembangan. Artinya pelatihan itu dilakukan selama kurun waktu tertentu, sepulang dari pelatihan, hasil pelatihannya itu diimplementasikan di tempat kerja. Itu namanya pengembangan. Pelatihan waktunya terbatas, sepulang dari pelatihan, dia menerapkan ilmunya, mereka menerapkan ilmunya di tempat masing-masing, itu namanya pengembangan. Jadi nomenklaturnya seperti itu, supaya kita punya persepsi yang sama. Diklat dari pendidikan latihan, diklat menjadi pendidikan dan pelatihan, hari ini menjadi pelatihan, mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan, nama itu bisa berubah menjadi pelatihan dan pengembangan. Pelatihannya dilakukan 1 bulan atau 2 minggu di lembaga kediklatan, pengembangannya adalah hasil kediklatan itu dikembangkan dan diterapkan di tempat kerja. Saya pikir ini harus dipahami bersama, Saudara sekalian, Bapak Kepala Balai yang saya hormati dan para pejabat eselon 4 dan seluruh peserta pelatihan yang saya banggakan, berikutnya menjawab pertanyaan mengapa harus pelatihan? Mengapa harus pelatihan? Tujuannya apa? Yang dilatih siapa saja? Mengapa harus dilatih? Lalu pengembangan kompetensinya sisi mana? Ini kita buka dulu pelan-pelan. Saudara sekalian, secara umum saya memberikan beberapa hal terkait dengan pelatihan ini. Mengapa SDM harus dilatih? Ini ada pertanyaan, mengapa SDM harus dilatih? Jawabannya adalah SDM ini merupakan faktor strategis di organisasi. Saya ulangi, SDM ini faktor strategis. Yang lainnya itu faktor taktis saja. Jadi kalau kau ingin memajukan sekolah, benahi SDM. Ingin memajukan madrasah, benahi SDM-nya. Ingin membenahi kantor, benahi SDM-nya. Mengapa? Karena SDM adalah faktor strategis. Boleh jadi sarana penting, keuangan penting, birokrasi penting, sistem penting, tetapi yang pegang kendali prioritas utama adalah manusianya. Dalam sebuah rumah tangga, yuk kita rasakan sama-sama, sebuah rumah tangga, apa artinya kalau rumahnya mewah, mobilnya banyak, tabungannya banyak, kalau SDM di dalamnya itu tidak akur antara suami dan istri, maka kebermanaannya menjadi hilang. Sebaliknya, boleh jadi uangnya sedikit, sarananya sedikit, kondisi rezekinya tidak terlalu banyak, karena begitu mesranya suami istri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini harus dipahami. Jadi saya ingin meyakinkan SDM adalah faktor strategis. Maka pelatihan ini sebuah niscaya terhadap pengembangan SDM.
Oke. Lalu ada pertanyaan. Mengapa harus dilatih? Mengapa harus dilatih? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, dilatih ini sesungguhnya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Saya ulangi, Pak. Ibu, saya mohon ini menjadi hal penting. Mengembangkan dan meningkatkan, atau meningkatkan dan mengembangkan. Dua kata ini tidak bisa dipisah. Mengembangkan itu secara umum, meningkatkan itu spesifik. Jadi bagi kami lebih senang kalau misalnya ada yang bisa menerjemahkan, mengembangkan itu adalah kompetensi, meningkatkan itu adalah kinerja. Boleh jadi meningkatkannya juga kompetensi, mengembangkannya kinerja, itu simultan. Jadi saudara-saudara dilatih selama beberapa hari ini tentang RPP, yakin bahwa pengetahuan saudara, keterampilan saudara, penguasaan teknis saudara sebelum pelatihan dan sudah pelatihan harus lebih baik, lebih komprehensif, dan lebih peduli dalam menyusun RPP. Saya misalnya boleh membuat satu statement di kalangan madrasah atau sekolah tertentu, masih ada, saya katakan ini masih ada, jumlahnya saya belum melakukan penelitian, masih ada orang membuat RPP, guru membuat RPP, itu tidak di awal tahun ajaran atau tidak dilakukan sebelum mengajar. Sebagian kecil masih ada di antara mereka, itu membuat RPP itu pada saat pengawas mau datang supervisi ke lembaga pendidikan. Ini masih ada. Nah, kalau RPP dibuat di awal berarti guru itu sudah memenuhi tanggung jawab birokrasi, artinya kepada regulasi, juga bertanggung jawab kepada yang maha kuasa, karena ini adalah sudah prinsip yang benar. Tetapi kalau RPP dibuat pada akhir tahun, pada saat pengawas mau datang itu niatnya hanya satu, menjinakkan hati pengawas. Menjinakkan hati pengawas. Itu lepas dari koridor yang sesungguhnya. Saya pikir ini juga menjadi catatan nanti akan kita kembangkan. Saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan berikutnya yang harus juga kita jawab bersama-sama. Mengapa SDM ini harus dilatih? Tadi saya orientasikan pengembangan dan peningkatan kompetensi yang berdampak pada perbaikan kinerja. Tapi sesungguhnya ada hal lain. Misalnya ada orang menjawab, dilatih itu agar SDM ini tidak kadaluarsa. Tidak ketinggalan zaman. Tidak tertinggal oleh kebutuhan saat ini. Jadi guru-guru yang memang diberi bekal di lembaga pendidikannya 10 atau 15 tahun yang lalu, nah sekarang bertugas di 2020, pasti ada aspek-aspek yang masih relevan, tapi ada juga aspek-aspek yang sudah tidak relevan. Maka disarankan semua guru dan semua tenaga SDM ini harus di-upgrade, harus di-up-to-date-kan, harus tidak kadaluarsa agar dia bisa bekerja dengan kekinian. Ini yang saya sampaikan. Jadi mungkin ada sebagian guru yang ikut pelatihan yang usianya mungkin sudah 50 atau 50 atau mungkin sudah hampir dengan saya. Saya sudah 60 tahun, ya kan, sudah hampir dengan saya barangkali. Itu adalah mereka yang dilahirkan pada masa lalu, kompetensi masa lama, wajib di-upgrade agar kompetensi dan kinerjanya adaptif dengan kebutuhan masa kini. Gitu. Jadi saudara-saudara dulu kalau tahun 90 kuliah itu nggak kenal namanya HP. Nggak kenal namanya itu adalah komputer. Tahun-tahun itu. Nah sekarang semuanya sudah serba canggih. Kalau tidak dilatih, tentu akan tertinggal dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dulu ini, waktu saudara sekolah di tahun 90, 95, semua mata pelajaran itu adalah textbook. Ada di buku, textbook. Kalau menulis skripsi,
tahun 95-an sumbernya adalah sumber buku. Saat ini orang menyusun skripsi 85% sumbernya adalah internet. Kan berarti sudah beda ini. Nah, kalau tidak dilatih pasti akan kadaluarsa gitu. Ini mohon penyadaran untuk kita semua. Jadi saya simpulkan ini yang kedua ini adalah kita dilatih itu dalam rangka upgrade kompetensi, up to date cara kerja agar kita bisa bekerja dengan tuntutan masa kini. Ini adalah suatu jawaban yang harus saya sampaikan. Saudara sekalian, tentang diklat guru atau pelatihan bagi guru, setidaknya pelatihan-pelatihan di Balai Diklat ini dan juga di Pusdiklat, setidaknya adalah secara regulatif itu ada 4 latar belakang. 4 ini Pak. Latar belakang atau kebutuhan ada 4. Ini mohon menjadi catatan untuk kita semua. Nah, apa 4 itu? Yang pertama, SDM ini dilatih untuk memenuhi persyaratan jabatan. Saya ulangi, memenuhi persyaratan jabatan. Guru nih, kalau akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, wajib diklat. Guru, kalau akan jadi pengawas, sebelum dilantik jadi pengawas, wajib diklat atau pelatihan. Ini contoh sebuah pelatihan yang orientasinya adalah memenuhi persyaratan jabatan. Nah, ini yang terjadi pada kita, mudah-mudahan di wilayah kerja BDK dan pasar tidak terjadi, Pak. Ngatirin ini ya. Saya ingin mudah-mudahan tidak terjadi. Banyak sekali pengawas diangkat belum pelatihan. Banyak juga sudah dilantik jadi kepala sekolah atau kepala madrasah belum pelatihan. Akhirnya apa? Teman-teman di BDK itu suka membuat spanduk yang berbeda dengan isinya gitu loh, beda dengan isinya. Saya pernah datang ke Denpasar, saya tanya sama Pak Kepala Balai, judulnya itu pelatihan calon pengawas. Pelatihan calon pengawas. Begitu peserta saya tanya, ternyata rata-rata sudah jadi pengawas gitu, jadi pengawas. Ini kan tidak fair, Pak. Jadi pelanggaran birokrasi mengakibatkan kerumitan ada di mana-mana dampaknya. Maka yuk kita konsisten, mungkin ini didengar juga oleh para pejabat yang berwenang, kiranya kalau kita akan mengangkat seseorang, itu persyaratan dan prosedurnya benar. Supaya kita lebih nyaman dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir itu hal yang sangat penting. Saudara sekalian, di kesempatan lain, ternyata ada pelatihan yang kedua. Pelatihan yang kedua, ini adalah pelatihan yang orientasinya untuk minimalisasi gap kompetensi atau mengatasi gap kompetensi, itu yang kedua. Yang saya maksud gap kompetensi ini adalah bila ada guru-guru misalnya, sejumlah guru itu adalah diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat atau karirnya, ternyata guru-guru itu belum terampil menyusun karya ilmiah, maka dilakukanlah pelatihan penulisan karya ilmiah. Ketika guru-guru itu mengajarnya monoton, tidak ada variasinya, tidak menggunakan media elektronik, maka balai melakukan pelatihan multimedia, pelatihan media pembelajaran berbasis multimedia. Untuk apa? Untuk memenuhi kompetensi yang memang masih minus atau kurang. Gitu. Jadi saat ini mungkin mengolah nilai itu sangat rumit, nilai pembelajaran hasil belajar. Maka ada lagi diklat namanya adalah penilaian hasil pembelajaran. Ada lagi bahwa menyusun RPP, rencana pembelajaran ini tidak mudah. Maka diklat penyusunan RPP. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi balai ini membuat sebuah rancangan penyiapan atau perencanaan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan diklat. Analisis kebutuhan pengembangan. Jadi di sanalah maka nanti akan ketemu ternyata guru itu minus dalam penguasaan materi. Akhirnya ada diklat guru bidang studi. Minus di dalam metodologi. Nanti ada diklat tentang metodologi.
Minusnya kompetensinya dalam tulis-menulis, diklat tentang publikasi ilmiah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang kedua ini adalah pelatihan untuk memenuhi gap kompetensi, mengatasi gap kompetensi. Yang ketiga, pelatihan ini dilaksanakan karena ada hal baru. Ada hal baru. Mungkin kebijakan baru, mungkin juga regulasi baru, atau juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan baru yang memang harus diatasi, harus diadaptasi. Itu dilatih. Jadi kita pernah misalnya ada kurtilas, kemudian nanti ada pelatihannya. Kemudian ada kurikulum berbasis karakter, ada diklatnya. Nah, belakangan ini Kementerian Agama dan juga kementerian lain sedang mendesain bagaimana kurikulum itu dimasukkan di dalamnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Di dalam kurikulum itu, khususnya kurikulum pendidikan agama, akan dimasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Dan ini nanti juga pasti ada pelatihan-pelatihannya. Saya pikir begitu. Jadi ini hal baru. Ketika ada hal baru itu sudah memenuhi untuk bisa kita lakukan sebuah pelatihan. Yang terakhir, dimungkinkan pelatihan karena ada tugas baru. Tugas baru di luar tusinya. Jadi kalau misalnya ada guru ini oleh Pak Kanwil diminta tugas tambahan untuk tim penilai angka kredit, maka sebaiknya balai juga melakukan pelatihan agar alumni pelatihan penilaian angka kredit, begitu pulang ke satkernya, dia bisa melakukan penilaian secara benar, secara objektif, dan memang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itulah beberapa hal yang mendasari kita melakukan pelatihan, adalah yang terkait dengan persyaratan jabatan, ada terkait dengan pemenuhan kompetensi, ada karena hal baru, ada karena tugas baru. Saya yakin pelatihan yang dilaksanakan oleh BDK kali ini lebih berorientasi pada pemenuhan gap kompetensi atau mengatasi gap kompetensi. Saudara sekalian, saya mengingatkan saja kepada panitia, juga kepada WI dan kepada peserta, bahwa sebuah pelatihan orientasinya tidak jauh berbeda dengan sebuah perkuliahan atau pembelajaran. Itu tidak jauh beda. Pasti di sana ada sebut kompetensi. Nah, kompetensi yang kalau saya buka dalam kesempatan ini, tentu ada 3 ranah yang biasa kita dengar bersama, kita ketahui bersama, adalah kompetensi pada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Ada 3 ini. Nah, ketika ada 3 ini, kalau Bapak Ibu misalnya ikut pelatihan penyusunan RPP, lebih banyak kepada yang mana? Gitu. Maka pasti nantinya itu orientasi pelatihannya lebih banyak pada skill atau psikomotorik. Bagaimana bisa menyusun RPP yang baik? Tapi juga akan diajarkan teorinya, kognitifnya. Teori apa yang mendasari menyusun format RPP seperti ini? Menentukan indikator, menentukan tentang kisi-kisi, menentukan metodologi, media, dan seterusnya. Itu ada landasan-landasan disiplin ilmunya. Kognitifnya penting. Dan saya minta juga kepada para WI yang akan mengajar, nanti sadarkan untuk mengubah sikap. Apa sikapnya? Sikap dari malas membuat RPP menjadi rajin membuat RPP gitu. Jadi ini 3 ini harus diperkokoh oleh teman-teman gitu ya. Digugah lah, bahasa kita digugah kesadarannya. Mari kita menyusun RPP yang baik, landasan disiplin ilmunya jelas dengan formatnya, dan juga nanti adalah sikap atau afektifnya ini ditumbuhkan supaya guru-guru yang lupa, yang lalai, yang suka kurang abai terhadap penyusunan RPP ini menjadi ada tumbuh kesadaran baru. Ini saya pikir sangat penting untuk kita semua. Saudara sekalian,
dalam sebuah pelatihan seperti ini di samping ranah yang tadi itu, maka saya turunkan kita kepada peraturan-peraturan tentang pelatihan. Sebuah pelatihan, kalau kita misalnya kita Bapak baca PP 11 2017, pelatihan ini orientasinya pengembangannya pada 3 aspek kompetensi. Aspek kompetensi 3 ini. Dalam sebuah pelatihan, ada lebih berorientasi ke penguatan pengembangan kompetensi teknis. Ini teknis. Ini coba nanti Bapak Ibu pilih. Satu, kompetensi teknis. Yang kedua, ada pelatihan yang lebih berorientasi ke penguatan kompetensi manajerial. Tapi ada juga pelatihan yang lebih menguatkan atau fokus ke kompetensi sosiokultural. Ada 3 ini. Nah, kalau Ibu dan Bapak saya tanya sekarang pelatihan RPP ini, apakah menyusun RPP lebih kental pada persoalan kompetensi teknis atau kompetensi manajerial atau kompetensi sosiokultural? Pasti jawabannya adalah nomor 1. Lebih pada kompetensi teknis terkait dengan bidang tugas. Jadi ini saya minta boleh jadi WI menyampaikan teori-teori tapi jangan terlalu banyak teori, tetapi lebih banyak dilatih agar kompetensi teknis ini bisa tercapai dan juga keterampilan menyusun RPP-nya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Saya pikir ini menjadi sangat penting terkait dengan pelatihan kali ini. Saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan juga berikutnya, mengapa harus PJJ, pelatihan jarak jauh? Ini supaya kita ini juga memahami yang agak makro tentang ini. Tadi saya sebutkan di awal bahwa sangat dimungkinkan pelatihan itu adalah klasikal, kemudian blended, dan kemudian virtual murni. Dimungkinkan. Kita baru saja melewati masa-masa yang cukup krisis, yaitu masalah pandemi COVID. Saat ini kita memasuki era new normal. New normal itu adalah, kalau Bapak Presiden memberikan statement itu adalah masyarakat produktif, aman COVID. Jadi ini sudah pas ini Pak Moderator. Dilakukan diklat virtual ini menjawab statement Bapak Presiden dan ketentuan perkalan dan seterusnya yang menginstruksikan bahwa tetap produktif tapi aman COVID. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah virtual. Jadi virtual ini dilakukan karena ada regulasi dan ada statement kita harus tetap produktif dalam mengembangkan SDM dan juga berkarya, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana aman COVID. Pada saatnya nanti sudah kondisi lain, silahkan dilakukan yang lain. Tetapi jangan dibalik pengertiannya. Jangan-jangan ini PJJ ini dilakukan karena COVID gitu. Saya minta nanti tidak situasi COVID pun bisa dilakukan PJJ. Jadi Pak Kepala Balai saya kira sudah mengantisipasi, lihat nama-nama diklat, lihat nama-nama pelatihan. Kalau pelatihan itu tidak menuntut sebuah prinsip tatap muka, saya pikir itu bisa dilakukan dengan virtual. Kalau tatap mukanya tidak dipandang terlalu urgent, itu bisa blended. Tapi ada Pak, pelatihan yang memang harus ada tatap mukanya. Ya, saya pikir ini nanti kita bahas lebih lanjut dengan pimpinan yang ada di sana. Saudara sekalian, saya lanjutkan. Terhadap beberapa hal itu, tentu kita harus juga bisa memahami. Salah satu contoh lagi saya berikan, saya sampaikan kepada para guru-guru di sini. Ketika kita menjadi guru kira-kira 3, 4, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ada mindset di kita, Pak. Itu dari Jakarta, kemudian ke Denpasar, kemudian ke Satker dan kemana-mana, dan ke seluruh Indonesia tentang nilai sukses. Nilai sukses. Ini berkali-kali saya sampaikan tentang nilai sukses dan variabel yang mempengaruhi kata sukses. Orang tua, guru, pendidik, kepala sekolah, komite, seolah-olah mindset-nya sama tentang faktor sukses. Apa faktor sukses? 1, kalau anak itu dimasukkan ke sekolah,
terus dites IQ-nya tinggi, itu ada dalam benak pemikir para orang tua itu adalah dia bakal sukses karena dia cerdas. Itu satu. Iya atau tidak nanti kita jawab, Pak. Jadi IQ dulu. Yang kedua adalah waktu dia sekolah di lembaga tempat dia belajar, itu didorong mati-matian rankingnya supaya tinggi. Rankingnya tinggi. Kalau rankingnya tinggi, itu kan ya, itu indikator sukses yang kedua. Indikator sukses yang kedua. Kemudian digiring berikutnya, masukkan ke kampus. Kuliah, IPK-nya tinggi. Diwisuda dengan IP 3,9, 3,8, itu sukses. Kemudian ada lagi indikator, berebut sekolah. Sekarang PBDB lagi banyak masalah. Berebut sekolah. Asumsinya kalau masuk sekolah favorit itu bakal sukses. Jadi seolah-olah digiring di mindset kita, sukses anak itu ditentukan oleh variabel cerdas, ranking tinggi, IPK tinggi, dan sekolah favorit. Apa iya gitu? Apa iya? Gitu. Ini pertanyaan adalah misteri yang harus kita jawab dalam sebuah pelatihan. Ternyata itu bisa iya. Ternyata itu bisa iya. Tapi ada faktor lain yang terselubung yang harus juga dibuka, gitu loh. Saya setuju saja kecerdasan, favoritnya lembaga, ranking, IPK berpengaruh terhadap sukses masa depan. Tapi masih ada sekelompok hal lain yang harus dikemukakan. Apa hal lain itu? Ini saya perlu sampaikan. Mari kita ajari di lembaga kita adalah tentang integritas, kejujuran. Gurunya jujur, kepalanya jujur, para siswanya insya Allah bisa mengikuti kejujuran. Jujur inilah sukses di masa yang mendatang. Mari kita ajari namanya profesionalitas. Artinya apa? Kerja yang baik, kerja yang cepat, kerja yang tepat. Kita ajari itu. Itu loh. Mari kita ajak tentang inovasi. Punya timbul ide-ide baru, ide segar, dan juga termasuk dia bisa menjual ide-ide segar itu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kerja keras penting, diberi PR supaya bisa menyelesaikan dengan kerja penting. Jadi sesungguhnya kita harus paham IQ penting, ranking, IPK, favoritnya lembaga oke, tetapi ada hal lain tentang kejujuran, tentang kerja yang baik, tentang kerja keras, tentang inovasi, jiwa entrepreneur, gitu kan? Kemudian ada mental tidak menyerah, dan banyak hal secara psikologis yang harus kita pelajari dan kita buka faktor-faktor penentu sukses di masa yang akan datang. Jadi kita tidak boleh babi buta, wah mau nakal silahkan, mau malas silahkan, yang penting IPK tinggi. Kalau IPK tinggi malas kerja, dia nggak bakal sukses. Apalagi IPK tinggi, manja, tidak mau kerja, sukses dari mana? Gitu loh. Lulusannya perguruan tingginya favorit, jadi sarjana teladan. Malas kerjanya duduk-duduk, tidak bakal sukses, Pak. Jadi saya minta ditumbuhkan kepada anak itu jiwa kerja keras, jiwa peduli, jiwa lingkungan yang baik, jiwa bekerja cepat, jiwa jujur, dan seterusnya. Ini saya minta, ini adalah sebuah statement yang harus juga dikembangkan selama proses pelatihan ini. Supaya warna pelatihan itu akan lebih ini. Saudara sekalian, dalam berbagai kesempatan, saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan arah pengembangan SDM pada era milenial. Saya kira teman-teman sudah banyak membaca dalam berbagai buku. Nah, saya akan memberikan pokok-pokok pikiran. Nanti sebelum saya akhiri tentang amanah panitia menyampaikan tentang pembangunan bidang agama terkait dengan moderasi beragama bagi guru-guru yang saat ini sedang dimasukkan aspek-aspeknya di kurikulum pendidikan agama dan juga di bidang studi yang lain. Saudara sekalian, dari sekian banyak yang saya sampaikan tentang pelatihan, saya kira Bapak Ibu sudah tahu, oh ini pelatihan itu seperti ini. Sekarang kita pindah ke yang kedua. Yang kedua, kira-kira yang mau dituju
untuk sukses atau berhasil atau berprestasi di era milenial, ini apa saja? Saya minta ini ada pada guru, dan juga ada pada lembaga pendidikan, dan juga ini ditransformasi ke para siswa secara bertahap. Secara bertahap. Saya ulangi Pak, apa yang saya sampaikan kriteria sebanyak 6 atau 5 atau 6 ini, saya minta ini adalah bekal bagi peserta pelatihan yang nantinya bisa didiseminasi ke guru-guru atau juga disampaikan kepada pihak lembaga pendidikan untuk terus dibiasakan melalui habituasi kepada para siswa yang menjadi budaya di sekolah atau di madrasah. Yang pertama, mari kita bangun sikap disiplin. Kita bangun sikap disiplin. Sekolahnya disiplin, guru-gurunya disiplin, birokrasinya disiplin, ini menjadi penting. Jadi penting. Bahasa kita, Pak, mustahil bisa maju kalau tidak disiplin. Saya ulangi, Pak, mustahil bisa maju kalau tidak disiplin. Maka disiplin menjadi niscaya. Apa, Pak? Disiplin belajar, disiplin bekerja, disiplin beribadah, disiplin berkomunikasi, disiplin menjaga kesehatan. Kalau era COVID ini disiplinnya 3 disebut-sebut, Pak. Apa? Disiplin jaga jarak, disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan. Itu yang diputar-putar pagi, sore, siang, malam itu, Pak. Jadi mungkin itu udah benar-benar tiap hari itu tidak ada lepas dari disiplin jaga jarak, disiplin pakai masker, dan disiplin cuci tangan. Itu terus saja itu disiplin. Saudara tahu, ternyata disiplin ini adalah faktor sukses. Disiplin ini faktor maju. Disiplin ini faktor kebahagiaan. Disiplin ini faktor ketenangan dan seterusnya. Saya beri contoh. Pengawas datang, mau supervisi, guru tidak disiplin membuat RPP. Itu tidak tenang, Pak, tidak nyaman. Ini sederhana. Sekarang di rumah, ini mohon maaf ini di rumah. Ini suami istri di rumah. Salah satu tidak disiplin, itu menjadi rapuh rumah tangganya. Ini Pak. Jadi ini tolong disiplin ini penting. Jangan sampai ini disiplinnya berlebihan ya. Misalnya ini warga yang ikut pelatihan. Tahu kalau di Indonesia ini kalau berlalu lintas, alurnya sebelah kiri. Lalu ada yang memberanikan diri tidak disiplin lewat sebelah kanan. Nah ini kan bisa nyawa ini tantangannya. Contoh lagi pelatihan seperti ini. Ketika panitia berbicara atau ada pembicara, maka mic yang di sana itu harus tanda merah, merahnya itu sada. Jangan disebut unmute atau apa. Ngomong Pak, beri aja instruksi. Itu loh yang merah, gambar mic itu matikan gitu Pak. Atau hidupkan. Itu lebih sederhana Pak instruksinya. Jadi kita semua butuh disiplin. Bayangkan kalau saya sedang memberi materi seperti ini, lalu semua mic itu hidup, dan juga mereka tidak disiplin berbicara, apa yang terjadi. Ini salah satu contoh saja. Bahwa era modern, disiplin bukan niscaya. Sekolah yang maju itu karena disiplin. Madrasah yang maju karena disiplin. Ya, Anda bisa menyelesaikan kuliah juga karena disiplin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tolong, sebuah kata disiplin ini disosialisasikan di lembaga kita, agar lembaga kita ini adalah tersistem dan terbudaya disiplinnya itu. Itu pesan yang pertama. Jadi SDM yang disiplin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dan ini sering saya sampaikan, mari kita bangun sikap profesional. Kerja yang profesional, belajar yang profesional, birokrasi yang profesional, dan seterusnya. Kata-kata profesional sering saya terjemahkan dan sederhanakan adalah dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dia bisa melakukan tugas dengan baik. Dan hasilnya bagus. Jadi, mari kita ini kan, jadi kalau siswa itu biar dia belajar dengan baik, hasilnya pintar. Kalau guru-guru itu bisa mengajar dengan bagus, siswanya berprestasi.
Kalau kepala sekolah itu bisa mengatur lalu lintas birokrasi di lembaga pendidikan, sehingga pendidikan kita dinamis, itu adalah sebuah profesional. Kita bangun sikap profesional itu. Jangan nanti kalau sudah kerja baru dibangun profesional. Profesional kita bangun sejak dini pada usia-usia anak sekolah, bagaimana dia menerapkan sikap profesional itu, karena profesional berpengaruh pada sukses di masa yang akan datang. Disiplin punya korelasi di masa yang akan datang. Sukses punya korelasi di masa yang akan datang. Ini saya pikir juga perlu menjadi catatan bagi peserta diklat. Oh, kalau begitu saya harus profesional. Gitu, itu harus benar. Saudara sekalian, yang ketiga, yang ingin saya sampaikan yang ketiga adalah para peserta diklat harus mulai saat ini bekerja dengan orientasi mutu. Bekerja dengan orientasi mutu. Mutu itu quality itu kualitas. Jangan diputar-putar, Pak. Nih, Pak Ngatiring, kalau saya tanya nanti kepada peserta pelatihan, apa itu mutu? Jawabannya kualitas. Nanti kalau saya tanya kualitas, jawabannya mutu, Pak. Sampai sore juga itu saja tidak selesai-selesai. Ya, coba nih guru-guru tanya, apa itu kualitas? Pak, jawabannya mutu. Nanti kalau ditanya apa itu mutu, jawabannya kualitas. Saya di ruangan kepala balai di atas itu, Pak, di lantai 3 atau 4 waktu buka diklat, saya tanya guru-guru di Bali, Pak, di Denpasar. Saya tanya, Bu, telur dengan ayam dulu mana? Ya dulu ayam lah, Pak. Saya tanya lagi, ayam dengan telur dulu mana? Ya dulu ayam, Pak. Nah, padahal kalau dia simak pertanyaannya, itu jawabannya pasti pas. Kalau pertanyaannya telur dengan ayam, pasti dulu telur. Tapi kalau pertanyaannya ayam dengan telur, dulu ayam, itu pasti, Pak. Nah, kalau tidak percaya, ulangi lagi. Nanti kan akan terjadi begitu. Nih, ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu dijawab. Mutu, yang disebut mutu adalah memenuhi standar dan harapan. Saya ulangi, Bu. Mutu ini memenuhi standar dan harapan. Standarnya terpenuhi, harapannya terpenuhi. Nah, ini peserta diklat alat ukurnya itu, Pak, kalau ada riset atau survei tentang kepuasan. Itu di situ. Sederhana saja. Nggak usah rumit-rumit. Peserta diklat disurvei dengan Google Form atau apa oleh panitia, apakah diklat ini bermutu atau tidak. Di benak Anda cukup itu saja. Memenuhi standar atau tidak, memenuhi harapan atau tidak. Gitu. Kalau memenuhi harapan dan memenuhi standar, berarti diklat ini bermutu. Kalau tidak memenuhi, ya tidak bermutu. Kalau kurang memenuhi, berarti ya kurang bermutu. Dan seterusnya. Sederhana, tidak usah rumit-rumit kita berpikir. Kita sudah capek, nggak usah pikir yang rumit, yang sederhana saja. Jadi kalau Anda di riset, ditanya orang, itu diklatnya bermutu atau tidak? Pelatihnya bermutu atau tidak? Anda langsung pasang. Standar saya ini bisa nyusun, standar saya adalah ini, adalah harapan saya tidak bisa menjadi bisa. Kalau itu terpenuhi berarti Anda sudah mengatakan diklatnya bermutu atau pelatihnya bermutu. Ini. Sama dengan Anda, misalnya ibu-ibu, mohon maaf ini, ibu-ibu itu belanja ke pasar, belanja ikan, pasti dia punya standar, ikannya segar. Pasti dia punya standar, harapannya ikan ini segar, rasanya adalah lezat. Itu dia punya. Nah, ternyata begitu di rumah ikannya tidak segar, berarti itu tidak bermutu. Apalagi rasanya sudah basi dan seterusnya, itu tidak bermutu. Jadi bagi kami itu sederhana. Memenuhi standar, memenuhi harapan itu mutu, tidak memenuhi tidak bermutu. Nah, sekarang Anda nilai, yuk guru-guru nilai. Murid yang Anda ajar satu kelas, sebanyak misalnya 30 orang, itu gurunya sudah tahu. Yang bermutu berapa orang, yang tidak bermutu berapa orang, itu guru udah tahu itu. Sekarang Anda pikirkan, ternyata mengajar yang bermutu itu mudah. Yang tidak bermutu itu tidak mudah. Nah sekarang Anda di sekolah atau di madrasah, punya guru 30. Itu kepala sekolah sudah tahu, itu kepala sekolah sudah tahu. 30 guru ini, 10 tidak bermutu, yang 20 bermutu, itu kepala sekolah sudah tahu itu. Cuma nggak mau ngomong aja dia. Nyinggung, paling-paling menyinggung gitu. Ini. Nah, dan juga guru-guru itu tahu
kepala sekolah saya ini bermutu atau tidak bermutu. Itu udah tahu sebenarnya. Cuma nggak mau ngomong gitu loh. Nah, filosofisnya, saya kira semua Bapak Ibu sudah membaca, filosofisnya yang bermutu ini adalah investasi. Saya sudah berkali-kali menyatakan, yang bermutu itu adalah investasi, berarti yang tidak bermutu, apa yang tidak bermutu? Ya bukan investasi. Yang tidak bermutu ya bukan investasi, akhirnya begitu kan. Jadi kalau ada sekolah, mohon maaf Pak, Bapak ini di sekolah, gurunya 20, 10 guru bermutu, 5 guru tidak bermutu, yang 5 lain biasa-biasa saja, yang 5 guru ini bukan investasi Pak. Bukan investasi. Bahasa di Jakarta itu ngeribetin saja gitu loh Pak. Ngeribetin. Itu Pak. Sekarang saya tanya Pak Ngapirin, Pak Ngapirin di sana, di BDK Denpasar. Bapak punya 10 staf. Saya ulangi, mohon maaf ini kita fair saja Pak. 10 staf. Yang kerja 6 bermutu. Yang 4 ini hanya mondar-mandir di kantor, nggak bisa apa-apa Pak. Apakah yang 4 ini jadi investasi Pak? Bukan Pak, jadi beban dia Pak. Gajinya sama, tuntutannya sama, kinerjanya zero Pak. Coba. Jadi mohon dipahami yang tidak bermutu itu bukan investasi, Pak. Kalau Anda lebih tingkatkan lagi itu keluar emosinya. Yang tidak bermutu hanya jadi beban, Pak. Jadi beban. Jadi beban. Saya kira Bapak Ibu juga mulai berpikir, ini peserta diklat ya berlogika dengan saya, tapi jangan diungkap Pak, cukup dalam hati. Mungkin Bapak-bapak peserta pelatihan mulai mikir, wah kalau begitu kalau punya istri tidak bermutu jadi beban ya. Itu yang tahu bapak-bapak saja, nggak usah diungkap Pak itu. Nanti ibu-ibunya juga ngomong, wah kalau begitu punya suami tidak bermutu jadi beban ya. Itu cukup disimpan dalam hati saja gitu loh. Ini saya kira sederhana, tapi saya ingin mengungkap seperti ini. Mari kita bekerja dengan orientasi mutu. Mutu itu, jadi mutu ini penting Pak. Berdoa yang bermutu, ibadah yang bermutu, buat RPP yang bermutu, bahan ajarnya bagus bermutu, proses pembelajarannya bermutu, insya Allah outputnya bermutu. Kita tidak bekerja kerja abal-abal atau asal-asalan, itu tidak bakal laku di masa yang akan datang. Sederhana sekali saya misalnya menyampaikan seperti ini, kalau ibu-ibu misalnya mau menjahit baju, penjahitnya itu bagus dan bermutu, itu akan datang lagi. Tapi sekali datang kemudian jahitannya jelek, langsung dia menghindar ke tempat yang lain. Itu menunjukkan yang tidak bermutu itu tidak bakal laku di pasaran di kemudian hari. Dan seterusnya. Maka yuk kita jadi guru yang bermutu, murid diseleksi juga mutu. Kalau saya boleh mengandung sebuah filosofis yang lebih tinggi lagi Pak, Anda cek. Mengapa guru itu harus S1? Karena meningkatkan mutu. Mengapa harus didorong S2? Mutu. Mengapa guru harus sertifikasi? Mutu. Mengapa harus ada BOS? Mutu. Mengapa anggaran pendidikan dinaikkan 20%? Mutu. Coba Anda cek seterusnya dan seterusnya. Semuanya fokus pada satu kata untuk mencapai mutu. Mari kita siapkan lembaga kita, lembaga pendidikan yang bermutu. Gurunya bermutu, muridnya bermutu, outputnya bermutu. Saya pikir itu menjadi hal yang penting. Saudara sekalian, berikutnya adalah yang keempat, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara pentingnya penguasaan teknologi digital. Teknologi digital. Jadi, sudah sewajarnya bahwa seluruh kita yang bekerja di publik, terutama, ini adalah menguasai teknologi digital ini. Saya terbayang saja Pak, coba kita renung sedikit Pak. Kalau kemarin pada masa pandemi COVID, instruksi dari pemerintah itu diantaranya adalah 3 hal. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kalau beribadah dari rumah mungkin tidak bisa digital Pak ya, tapi kita harus langsung karena itu masalah ibadah. Tapi kalau kita bekerja dari rumah tidak punya teknologi digital gimana caranya Pak? Sekarang kalau guru-guru diminta
belajar mengajar dari rumah. Gurunya mengajar dari rumah, muridnya belajar dari rumah. Tidak ada teknologi digital, apa Pak yang kita lakukan? Ini kita sudah bisa bayangkan. Makanya saya sangat senang hari ini PJJ-nya adalah virtual. Siapa tahu ini bisa dikembangkan terus menjadi salah satu aspek pembelajaran yang berbasis virtual. Ini menjadi penting. Saya ingin mengubah mindset guru-guru belajar IT ini tidak merupakan sebuah kewajiban. Tapi kita menguasai teknologi digital itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, Pak. Sekarang Bapak Ibu lihat, sehari semalam berapa waktu yang Anda habiskan untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan saudara. Absen digital. Coba Anda cek saja. Nanti akses jadwal diklat digital. Anda tidak mungkin dikirimi panitia dalam bentuk fotokopi, kemudian diantar satu-satu. Pak nggak mungkin Pak ya. Pasti Pak Ngatirin ini memberikan jadwal kepada peserta diklat itu langsung dibuka di sini Pak. Oh ada jadwal virtual nih, materinya ini. Nanti ada lagi apa itu materi yang dalam bentuk bahan paparan. Oh ada di sini, langsung dia. Oh kemudian ini nama nanti pelatihnya atau WI-nya ini ada di sini. Gitu. Ada tugas, perintahnya ada di sini lagi. Dikerjakan di sini lagi. Nah, sekarang kita bayangkan kalau tidak menguasai ini, lalu apa yang kita lakukan? Gitu loh, Pak. Jadi, sekali lagi saya mengetuk, Anda kalau lupa hari, nggak usah nanya kalender, Pak. Anda lihat kalender juga bingung lagi, Pak. Jadi kalau misalnya Anda itu baru libur, ini 3 bulan yang lalu, Pak, mohon maaf. Kita biasanya kalau lagi ngantor itu Pak hafal betul Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hafal betul itu kalau ngantor Pak. Libur 3 bulan Pak. Banyak orang error Pak. Saya saja jalan itu ketemu, wah ini hari Kamis ya. Terserah, hari Kamis dengan hari Selasa itu nggak ada bedanya kok. Ada bedanya Pak hari Senin dengan Selasa. Mau Selasa, mau Rabu itu nggak ada bedanya Pak. Kemarin itu Minggu di rumah, Senin di rumah, Jumat di rumah. Ini hari apa ya? Mau Minggu, mau Rabu, terserah. Tapi kalau Anda pegang HP, Anda lihat, langsung ketahuan. Oh, sekarang itu harinya apa, sekarang apa. Jadwal sholat bisa dilihat di sini, Pak. Jadwal ngajar bisa di sini. Undangan rapat bisa di sini, Pak. Bahkan rekam jejak Anda, amal Anda ada di sini, Pak. Jadi nanti kalau dibuka di sini, ibu-ibu ini bohongnya sehari berapa kali, jujurnya berapa kali, itu diakses di sini bisa, Pak. Hebat ini, Pak. Ini jangan main-main, Pak. Ini pidato Soekarno tahun 45 saja ada di sini, Pak. Anda lihat, Anda kangen dengan filmnya Rhoma Irama itu bisa lihat di sini, Pak. Padahal sudah 50-40 tahun yang lalu. Saya di Jakarta itu iseng anak-anak itu adalah masa lalu filmnya Sidul Anak Sekolah, ada di sini, Pak. Hebat, Pak. Jadi rupanya digital merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Makanya mohonlah kita harus itu. Terus Pak, tingkatkan penguasaan digital ini menjadi niscaya. Saudara sekalian, nah kemudian yang kelima yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah adanya kesadaran untuk belajar terus secara kontinus. Terus belajar, mari kita belajar. Ini kalau guru agama Islam atau guru madrasah tahu, hadis Rasulullah, bu'istu muta'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menjadikan komunitas pembelajar. Jadi belajar sepanjang hayat gitu loh. Nah, ini jadi yuk kita ada gerakan belajar lagi, yang sudah pintar supaya lebih pintar, yang sudah hebat supaya lebih hebat, yang sudah piawai supaya lebih piawai, yang sudah profesional juga lebih profesional dan seterusnya. Saya punya akses, punya kepentingan seluruh peserta pelatihan itu menjadikan pelatihan ini minimal adalah penyadaran awal atau starting point untuk menumbuhkan kesadaran belajar lagi. Kesadaran belajar lagi. Mari kita belajar lagi. Terus belajar. Mengapa? Kurikulumnya dinamis, materinya dinamis, kebutuhan pendidikannya dinamis, lingkungannya juga dinamis. Kalau kita tidak mengikuti, Pak, orang sudah jauh di depan 50 km, kita masih terhenti di belakang, dan seterusnya. Ini saya yakin teman-teman harus dimulai kesadaran untuk belajar lagi.
tidak merasa dirinya sudah cukup pintar, tetapi dia merasa sudah bisa, tetapi punya keyakinan harus lebih bisa lagi. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya. Saudara sekalian, nah itulah sesungguhnya kalau Anda sudah tanamkan rasa disiplin yang baik di lembaga kita, kemudian juga bisa bekerja keras, bekerja profesional, lalu juga kita selalu saja dengan parameter mutu dalam bekerja, kita kuasai teknologi digital dengan baik, dan pada saatnya kita ada kesadaran untuk upgrade diri secara periodik dan terus-menerus, maka buah yang terakhir ini yang indah, saudara. Prestasi. Prestasi. Inilah sesungguhnya prestasi ini buah dari segala-galanya. Jadi kalau ada kepala madrasah atau guru meminta kepada siswa untuk mencintai pekerjaan, jawabannya mustahil kalau dia tidak berprestasi di bidang itu. Itu, Pak. Sama dengan orang tidak bisa khutbah disuruh khutbah, ya pasti tidak mau, Pak. Gitu loh. Orang tidak mau membuat RPP bukan tidak bisa, bukan tidak mau, Pak. Kadang-kadang apa? Ya itu tadi, RPP-nya tidak bagus dan seterusnya. Jadi bagi kami, yuk kita raih prestasi. Prestasi ini adalah buah manis yang kita dapatkan dari upaya kita, yang barangkali bisa memberikan manfaat bagi diri kita, dan juga manusia-manusia yang lain atau di sekitar kita. Saya pikir ini pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan orientasi ke depan, itu seperti itu. Baik, saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sesuai dengan amanah panitia adalah tentang moderasi beragama. Begini, saudara sekalian, kita mengenal Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini tugasnya adalah, ini supaya tahu nih tugasnya Kementerian Agama. Tugas Kementerian Agama ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Saya ulangi, Pak. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Tentu, kalau saya sebut menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, itu adalah ada hal-hal lain yang terkait dengan agama. Apa yang terkait dengan agama, Pak? Saya berikan terkait dengan agama ini misalnya. Rumah ibadah itu terkait dengan agama. Kerukunan itu agama. Kerukunan. Kedamaian. Pendidikan agama dan keagamaan. Haji dan umroh. Produk halal, nih, dan lain-lain. Jadi kalau orang mengatakan, misalnya saudara itu mengatakan, kalau pendidikan itu yang tanggung jawab Kemenak atau Kemendikbud? Pendidikan, ini pendidikan, Pak. Pendidikan itu sesungguhnya yang tanggung jawab Kemendikbud atau Kemenak, gitu, Pak. Ini harus dijawab, Pak. Kalau pendidikan itu adalah kewenangannya, tanggung jawabnya dari Kemendikbud, itu pendidikan. Tapi kalau pendidikan agama dan keagamaan itu ada di Kemenak. Maka tadi disebutkan oleh panitia, guru agama boleh jadi status pegawainya di dinas atau di Kemendikbud, boleh jadi begitu, tetapi pembinaan akademiknya, termasuk sertifikasinya, itu ada di Kemenak. Yang bayar sertifikasi juga Kemenak. Ini menunjukkan bahwa agama itu adalah tugasnya Kemenak. Madrasah, dari tingkat dasar menengah sampai dengan tingkat dasar menengah, termasuk perguruan tinggi keagamaan, itu adalah Kemenak. Jadi guru madrasah itu adalah guru matematik, guru IPA, guru biologi, karena di bawah payung lembaga pendidikan agama dan keagamaan, itu ada di madrasah. Maksudnya ada di Kemenak. Ini supaya tahu, inilah Kemenak. Nah, tugas utama Kemenak, karena banyak hal sangat kompleks. Jadi kalau misalnya ini, penentuan hari besar keagamaan, Kemenak. Oh ini apalagi nih, kerukunan, Kemenak. Oh ini ada apalagi nih, upacara-upacara keagamaan, ini Kemenak. Jadi Kemenak ini ya itu tadi. Makanya pernah saya dengar dan kita dengar bersama, orang memberikan statement, Kemenak ini tugasnya paling kompleks. Apa?
mengikut apa yang diprogramkan itu ada dunia nyata dan dunia tidak nyata. Saya tanya lagi apa dunia tidak nyata. Katanya kementerian yang concern memikirkan dunia akhirat itu ya Kemenak itu. Jadi dunia ya dipikirin, akhirat juga dipikirin itu Kemenak itu. Saya kira bisa kita terima statement itu. Saudara sekalian, tantangan yang paling hebat dalam pembangunan bidang agama adalah kita lihat ini. Pembangunan bidang agama sesungguhnya orientasinya dua. Ini saya mulai pelan-pelan ini. Pembangunan di bidang agama itu orientasinya dua, saudara. Yang pertama adalah memperkokoh iman dan takwa umat. Jadi supaya umat itu adalah iman dan takwanya kokoh. Dia bisa memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Itu yang pertama. Saya ulangi. Jadi bagaimana iman itu menjadi kuat, takwanya menjadi kokoh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian dia itu betul-betul dapat memahami ajaran agamanya dengan benar, menghayati agamanya dengan benar, dan juga mengamalkan ajaran agamanya dengan konsekuen dengan benar. Ini sesungguhnya garis yang pertama. Yang kedua ini yang menjadi program Kemenak 2020-2024, yang kedua ini. Apa? Meningkatkan kerukunan dan kedamaian umat. Bagaimana umat ini bisa rukun dan damai? Gitu. Karena walaupun umatnya itu kokoh dalam iman dan takwa, kalau suasananya tidak damai, suasananya mencekam, suasananya takut, dia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Maka di sini fokus kita adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Ini harus dikeluarkan statement. Moderasi beragama adalah sebuah pendekatan untuk mewujudkan umat yang rukun dan damai. Jadi kita ini akan pendekatan moderasi beragama agar kerukunan dan kedamaian ini bisa kokoh dan bisa terwujud. Maka saya akan memulai pelan-pelan. Ada 3 hal yang ingin saya mulai, 3 hal saja. Saya titip Pak Ngatirin teman-teman kalau ingin pendalaman ini buka paparan saya. Yang kedua adalah akses di internet tentang buku moderasi beragama. Saudara sekalian, kita sadari tentang sekarang kondisi negara kita, kondisi realistis bangsa kita, dan kondisi umat beragama. 3 ini harus kita satukan. 1, ini tentang kita ini ya. Negara kita, ini statement yang 1A statementnya. Negara kita ini adalah bukan negara sekuler. Saya ulangi Pak, negara kita ini bukan negara sekuler. Apa sekuler? Yang memisahkan negara dengan agama. Memisahkan negara dengan agama. Jadi sekarang ini Anda harus punya konsep bahwa negara kita bukan negara sekuler. Bukan negara sekuler. Maka seluruh warga negara diharuskan memilih salah satu agama yang diyakininya benar. Jadi negara kita tidak memberikan ruang kepada penduduknya untuk tidak beragama, gitu Pak. Untuk tidak beragama. Jadi kalau ini peserta pelatihan ini dicek semua, di KTP-nya itu pasti ada agamanya, Pak. Yang ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Itu adalah menunjukkan bahwa negara kita bukan negara sekuler. Yang kedua, statement 1B yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah negara kita itu bukan negara teokratis. Negara kita bukan negara teokratis. Apa teokratis artinya? Yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Jadi negara kita bukan negara teokratis. Teokratis itu yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Karena kita tahu bahwa dasar negara kita bukan agama, tapi dasar negara kita adalah Pancasila. Nah ini harus juga harus kita pahami. Nanti kalau ada pertanyaannya itu akan rumit terkait dengan RUU HIP yang kemarin sempat bergulir kemudian sementara ditunda dulu pengkajiannya dan seterusnya. Sudahlah itu kita lupakan dulu karena itu sudah ada yang berwenang untuk
mengkaji dan untuk pengembangan di sana. Kita tidak tahu dilanjutkan atau tidak, kita belum tahu. Nah, maksud saya adalah kita pahami bahwa negara kita bukan negara sekuler, negara kita juga bukan negara teokratis. Nah, sekarang mediasinya yang terakhir ini, yang 1C ini yang paling ini harus pahami. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, yang melindungi. Nah, ini ada kata melindungi di situ, Pak. Melindungi, memfasilitasi dan memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Itu kehebatan Republik kita itu seperti itu. Jadi kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang pemerintah melindungi terhadap umat beragama, memfasilitasi umat beragama, dan memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Ini saya pikir ini statement ini harus kokoh, nggak boleh kemana-mana. Yang kedua sekarang saya lari yang kedua. Kondisi bangsa kita. Kita lihat. Jumlah penduduk kita 260 juta. Ini, jumlah penduduk kita 260 juta. Mungkin bisa lebih, bisa kurang, 260 juta. Kita cek, Pak. Suku bangsa kita sangat banyak, Pak. Bersuku-suku bangsa. Suku bangsanya banyak. Yang ikut pelatihan saja ini, kalau saudara ada sukunya macam-macam ini, Pak, ikut pelatihan Pak Ngatirin ini ada suku. Yes. Ini kan wilayah Denpasar ini adalah wilayah Bali dan NTB dan NTT, Pak ya? NTB. Itu dicari sukunya saja sudah banyak, Pak. Itu suku bangsa. Adat istiadatnya banyak. Bahasanya juga banyak. Gitu, Pak. Pulaunya apalagi ini. Ya, saya sebelum lama diajak oleh Pak Kepala Balai ke Labuan Bajo sana. Itu berarti pulau itu banyak sekali gitu loh. Jadi pulaunya banyak, suku bangsanya banyak, bahasa daerahnya banyak, ada istiadatnya banyak, dan agamanya juga banyak, Pak. Kita lihat agama yang resmi di Republik Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tuh, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya, mohon maaf ini, Pak Ngatirin ini, mohon maaf ini pada peserta pelatihan ini. Kalau ini saya tampilkan di televisi, ya Pak. Halo. Suara mungkin di Pangatirinnya diklik, Mas. Maaf, Pak, sebentar dicek. Ya, ini kelihatannya ada suara terganggu, Pak. Iya. Untuk peserta semua. Oke, saya lanjutkan ya. Ini karena sedikit lagi saya lanjutkan saja. Tolong Bu Sifah, mungkin itu pas posisi di LAN itu. Bu Sifah, tolong di-mute. Ya. Ini kelihatannya ada yang sedang tes sound ini ya. Iya. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah. Ya. Ini mengganggu. Saya bilang tadi di awal disiplin. Kalau kita tidak disiplin ini pasti akan terjadi sesuatu. Baik, berikutnya. Jadi saya katakan bahwa kita ini heterogen. Heterogen, Pak. Saya titip ini, Pak. Bentuk orang yang ikut diklat ini aja macam-macam, Pak. Saya sering mengatakan begitu. Yuk kita tampilkan, Pak. Ini bentuk orangnya, Pak. Ini warga negara kita ini. Nanti kalau bertemu dengan orang yang kulitnya putih, rambutnya lurus, hidungnya mancung, tinggi. Itu asli Indonesia. Nanti ada lagi orang kedua, Pak. Agak pendek, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, hidungnya agak pesek. Asli Indonesia juga, Pak. Nanti ada lagi, hitam, itu kan, pendek, keriting, matanya putih atau merah, hidungnya pesek, masuk ke dalam, ditanya lagi, Anda dari mana? Asli Indonesia. Jadi orang Indonesia itu wajahnya saja macam-macam, Pak. Tapi kalau Anda keluar negeri itu enak. Anda ke Arab, nggak ada orang Arab pesek. Nggak ada orang Arab pesek.
Semua orang Arab itu ya hidungnya Arab, matanya Arab, rambutnya Arab, fisiknya Arab. Anda ke Korea, ya seperti itu. Nggak ada orang Korea itu yang nggak begitu. Anda ke Jepang, orang Jepang itu ya seperti itu. Jadi di luar negeri ada suku-suku yang homogen, tapi di Indonesia sangat heterogen. Apa filosofisnya dalam moderasi beragama, Pak? Diminta kepada kita semua untuk merawat keragaman. Itu Pak ini kalimatnya, merawat keragaman. Dalam bahasa kita, su'uban li ta'arofu. Saling kenal, saling berbaik, saling berperilaku yang baik. Itu Pak. Kondisi beragam ini kalau kita tidak rawat, Pak, Ibu, sangat dimungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau keragaman ini kita rawat, bisa mendukung program yang disebut dengan moderasi tadi adalah akhirnya memperkokoh kedamaian dan kerukunan. Itu. Jadi mari, kalau Bapak itu jadi kepala sekolah, suku Bapak suku A, jangan menganggap guru yang suku A dikumpulkan itulah teman saya, yang di luar suku A ini adalah diskriminatif. Itu nggak baik itu. Jadi kita harus mulai berbesar hati, tidak melihat orang itu dari suku mana, bahasa apa, hitam atau sawo matang atau kulit putih dan seterusnya, tapi kita hargai sesama warga negara Indonesia, kita perlakukan sama secara tidak diskriminatif. Untuk apa? Memperkokoh persatuan dan kedamaian serta kerukunan yang hendak diwujudkan. Saya kira ini bisa dipahami yang kedua. Oh iya ya, saya harus berlaku tidak diskriminatif. Yang ketiga, Pak, yang terkait dengan materi ini, yang penting saya berikan statement, untuk menjaga kedamaian dan kerukunan umat, ini Pak, ini yang saya kira sangat penting terakhir. Di sekolah atau di madrasah, satu, mohon dibangun sikap toleransi. Dibangun sikap toleransi, dicegah sikap intoleransi. Jadi kalau ada bibit-bibit intoleran, baik sesama umat atau antar umat, itu menjadi bibit yang tidak kita inginkan. Kita ingin membangun sikap toleran. Nah, toleran ini tentu sesuai dengan koridor syariat yang diyakininya. Artinya tidak boleh melanggar syariat. Itu toleran, Pak. Jadi jangan sampai misalnya ya pernah dilaporkan katanya kalau di sebelahnya masjid, kemudian jarak segini akan dibangun tempat ibadah agama lain, lalu jamaahnya itu menghalang-halangi, ini akan timbul masalah. Itu loh Pak. Jadi kita ini harus benar-benar menjalankan sesuatu ini, menjadikan potensi keragaman ini adalah untuk potensi kedamaian, bukan potensi konflik. Ini nanti secara lengkap silakan dibaca dalam moderasi itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yang 3B maksud saya, mari kita cegah Pak ini Pak, radikalisasi. Radikal itu Pak, ingin melakukan perubahan secara ekstrim dan dia menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Dirinya haram, tapi orang lain halal. Bisa begitu, Pak. Ini yang suka mengkafir-kafirkan orang dan seterusnya itu, Pak. Ini harus kita cegah, Pak. Nih. Jadi kita cegah intoleransi, kita cegah radikalisasi, dan yang ketiga, Pak, harus kita cegah ekstremisme. Ekstrim. Ini harus kita cegah. Nah, ketiga mencegahnya itu adalah dengan kita menerapkan moderasi beragama. Kata moderasi artinya kita berada di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, agar dua kubu dan dua masalah ini bisa diselesaikan secara rukun dan damai. Saya pikir itu hanya pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk guru tidak terlalu urgent persoalan yang terakhir ini, tetapi ini sebagai wawasan saja. Tapi bagi kami pengembangan SDM milenial dan juga proses diklat yang baik itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua. Saya pikir itu Pak Ngatirin, saya mohon maaf karena pada saya diberi kode di sebelah saya nih Pak, tidak kelihatan Pak, sudah dari tadi Pak. Ada hal lain yang harus saya lakukan, aktivitas berikutnya. Sekali lagi,
Yang saya hormati Pak Kepala Balai, Pak Moderator, dan juga teman-teman yang ada di BDK Denpasar. Saya banggakan seluruh peserta pelatihan PJJ penyusunan RPP ini. Pertama, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kita diberi kemudahan untuk mengikuti diklat ini, dan juga para pejabat yang ada di sana, kita rencanakan mudah-mudahan rangkaian diklat ini berjalan lancar, sehingga target yang telah ditetapkan, pengembangan dan peningkatan kompetensi insya Allah bisa terwujud, dan pada saatnya kita menjadi aparatur yang kompeten dan profesional. Kompeten artinya memiliki kompetensi yang memadai, profesional bisa bekerja dengan baik, selanjutnya nanti bisa mendongkrak kinerja Kementerian Agama. Sekali lagi saya menyampaikan selamat, dan saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari pelatihan jarak jauh penyusunan RPP ini saya nyatakan dibuka secara resmi dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan sekaligus saya mohon maaf tidak bisa menemani berikutnya karena saya harus segera pindah ke ruangan, ada yang menunggu. Sekali lagi selamat, terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami atas nama penyelenggara. Bapak-Ibu sekalian, demikian yang telah disampaikan pengarahan dan membuka secara resmi pelaksanaan PJJ penyusunan rencana pembelajaran, khususnya kita di angkatan 3 ini. Dan beliau sudah panjang lebar menyampaikan arahan dan materi terkait dengan pembangunan bidang agama atau moderasi beragama kepada Bapak-Ibu sekalian. Beliau langsung pamit karena saat ini beliau sesuai yang saya informasikan tadi, termasuk Bu Wajah Siva, sekarang sedang ada orasi ilmiah di Lembaga Administrasi Negara. Beliau salah satu yang harus terlibat di sana, termasuk BI kita yang pengampu materinya adalah Bu Jasifa, juga sekarang sedang di sana untuk mengikuti acara orientasi ilmiah. Sehingga Bapak-Ibu sekalian saat ini alhamdulillah sudah sah menjadi peserta DJJ untuk penyusunan rencana pembelajaran angkatan 3. Alhamdulillah, mungkin setelah acara ini akan ada berikutnya overview. Iya, overview. Iya. Iya. Jadi untuk materi overview sudah ada di web, Bapak sekalian nanti ada tugas, tapi sebelum kita ke sana, terkait dengan materi kebijakan ini, kami semua panitia, baik di angkatan ini